Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Risa. Apa kabarnya anak-anak? Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 1 pelajaran 4. Bersih itu sehat. Submateri bersuci. Arti bersuci apa? Yuk perhatikan anak-anak. Bersuci artinya menghilangkan kotoran, yaitu kotoran dari badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih. Bersuci dengan air. Bila tidak ada air, boleh dengan tisu, batu, debu suci, kayu, daun, dan benda lainnya yang suci. Itu ketika sudah tidak ditemukan air lagi, boleh dengan tisu, batu, debu, kayu, daun, dan lainnya. Tapi jika masih ada air, tidak boleh memakai benda lainnya, harus pakai air. Macam-macam bersuci. Pertama, mandi. Badan kotor harus mandi. Mandi sebaiknya dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Dengan mandi kita bersih dan sehat. Yang kedua, istinja. Ayo anak-anak perhatikan. Istinja, ya. Istinja adalah membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau air besar. Istinja istilah bahasa Arabnya, sedangkan bahasa Indonesianya istilahnya cebok. Ya. Tahu ya anak-anak, paham nggih? Sekarang kita akan belajar macam-macam air. Ayo anak-anak perhatikan. Macam-macam air. Ya. Yang pertama, ada air yang suci dan menyucikan, yaitu air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Maksudnya untuk bersuci yaitu untuk mandi dan berwudu. Contoh, air keran atau air yang berasal dari sumur atau air yang berasal dari air sumber, atau juga air hujan, air laut, air sungai yang di pegunungan yang masih dekat dengan sumbernya, air sungai yang masih bersih. Sedangkan air sungai yang di dataran rendah seperti di sekitar rumah kita itu bukan air suci, tidak boleh untuk mandi atau berwudu karena sudah kotor dan tercemar oleh limbah dan kotoran hewan. Guru ulang anak-anak. Tadi air yang suci dan menyucikan. Contoh. Ayo perhatikan. Contohnya adalah air keran, air sumur, air sumber, air hujan, air laut, air sungai pegunungan, dan lain-lain. Ya, air sungai di pegunungan ya yang masih bersih. Bukan air sungai di sekitar kita di dataran rendah, karena air sungai yang berada di dataran rendah itu sudah kotor, sudah tercemar, tidak boleh untuk bersuci. Yang kedua, air suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Ayo perhatikan anak-anak.
Yang kedua, air suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Maksudnya tidak bisa untuk mandi dan tidak bisa untuk berwudu. Contoh, air teh, air sirup, air susu, air kelapa, air Fanta, dan sebagainya. Itu memang airnya suci, tapi tidak bisa untuk bersuci. Yang ketiga adalah air najis, yaitu air yang mengandung najis, sehingga tidak boleh dan tidak sah untuk bersuci. Contoh, semua air yang terkena kotoran manusia atau kotoran hewan atau bangkai dan sebagainya, ya. Air yang kotor, air comberan, air yang terkena kotoran hewan, kotoran manusia itu tidak boleh, tidak sah untuk berwudu maupun mandi. Nah, cukup sekian dulu pelajaran kali ini anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.